بسم الله الرحمن الرحيم Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mulia para wakil talqin khusus pamirsa ingkang rakaku terkasih Bapak Lukman Kamil As-Siddiq. Semoga beliau senantiasa dijaga dijaring oleh Allah, amin, sehingga ilmunya tetap menerangi perjalanan spiritual kita, amin. Kita doakan kepada pemangku manaqib dan seluruh ikhwan yang hadir di sini, semoga segala hajatnya dikabul, amin. Terutama beda tina kiceupna nu bararoga hutang singgera baroga duit. Hari anu jara romlo moga sing enggal ditepangkeun sareng pasanganana, amin. Nu susah, nu sedih, kanyeri, kaperih, katugenahan, kanalangsaan, kasangsaraan, kalawan barokah ieu manaqib muga-muga enggal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala, digentos ku kaberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Muga-muga dikabul, nu teu amin ajengan teu tanggung jawab. Jamaah rahimakumullah, ini acara manaqib perdana kieu ya. Apa sih manaqib itu? Kita sudah sering ikut manaqib ke mana-mana, manaqib. Bika ya awewe nu ngadat ka salakina, Kang reka mana reka manaqib. Emang manaqib teh di mana? Emang manaqib teh naon ngan mana wekib teh. Ieu tah aqib teh. Manaqib itu apa sih sesungguhnya, dan kenapa kita harus sampai manaqib segala gitu? Ternyata manaqib itu dari segi bahasa itu dari kata naqoba, salah satu yang dimustaq dari nun qobba. Ternyata naqoba itu banyak artinya. Salah satu arti secara bahasa manaqib itu dari kata naqoba artinya menggali, ngabongkar, ngaliangan, aya tah. Halo? Entak bapak-bapak ngaliangan ibu-ibu, cek bahasa mah manaqib, menggali. Itu kan hobi bapak menggali ya, menggali ibu-ibu itu secara bahasa manaqib. Tapi istilah manaqib ini ternyata memiliki makna yang bukan hanya sekedar itu, karena makna manaqib ada dua, ada manaqib fardiyah, ada manaqib jamaiyah. Dalam konteks manaqib fardiyah adalah sebetulnya ditujukan kepada diri. Dalam yang arti yang lain disebut muhasabah. Jadi muhasabah menggali diri, menelisik diri, ningali karena diri sorangan sampai terlihat akhlak baik dan buruknya. Itu manaqib fardiyah namanya, Pak. Sehingga manaqib dalam arti ini sama dengan muhasabah. Nanti ketika digali bahwa diri ini lebih banyak akhlak buruknya, segera kita buang, dan nanti yang muncul adalah akhlak baiknya. Nah, akhlak baik inilah yang harus menjadi contoh. Contoh apa? Contoh dalam hidup kita untuk kita gali sehari-hari dan kita pertahankan. Itu manaqib, namanya manaqib fardiyah. Nah, sekarang ketika manaqib ini dipakai dalam bentuk jamaiyah atau dalam bentuk berkumpul, ternyata manaqib ini yang tadinya hanya membuka, membongkar, menggali akhlak, ternyata dikaitkan dengan menggali akhlak orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang luar biasa, sehingga akhlak suri taudannya itu menjadi uswatun hasanah. Siapakah itu? Para nabi. Nabi tidak ada, para sahabat tidak ada, tabiin, dan penerus-penerusnya sampai kepada ulama-ulama
yang memperlihatkan ketokohan, akhlak yang tinggi, perilaku yang baik, itu yang digali. Sehingga manakib ini dalam konteks seperti ini terkait dengan mengungkapkan, menggali orang-orang yang luhur akhlaknya, luhur ilmunya, sehingga harus kita contoh. Itu hakikat manakib. Karena itu manakib sebetulnya itu bukan hanya milik Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan. Ada manakib Imam Syafi'i, manakib Imam Maliki, manakib Imam Hanafi, ada manakib imam-imam yang lain, ada manakib Naqsyabandi, dan seterusnya dan seterusnya. Yang intinya bagaimana dengan manakib itu menggali tentang akhlak mereka yang harus kita ikuti. Itu hakikat manakib. Nah, dalam perkembangan kekinian ternyata manakib ini menghimpun semua kebaikan. Doa aya didinya, sholawat aya didinya, munajat aya didinya, istighosah aya didinya, isti'anah ada di situ. Maka dikumpulkanlah kegiatan itu disebut dengan manakib. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dengan manakib wae naonan sih, emang menang naon tina manakib? Awas, kita jangan salah kaprah. Urang mah minang manakib teh sabab sok aya parasmanan euy. Wow, mana kita paras mana? Orang gerek milu atuh. Dengan naon ngabibitaan mah biar nanti ketika masuk di sini tahu ternyata manakib itu rangkaiannya yang tadi. Apalagi kalau itu dimulai dengan ibadah-ibadah nafilahnya. Makanya kalau manakibnya malam itu kita akan tahu dari mulai sebelum maghrib kita harus sudah standby di situ. Yang luar biasa itu adalah rakandaku terkasih, beliau itu istiqomah. Bila perlu 1 jam, 2 jam sebelum acara itu dimulai, beliau sudah begitu. Kenapa? Karena beliau mencontoh mursyid kita. Siapa? Apa? Kan seringkali orang malu. Kenapa? Orang belum pada datang, apa sehari sebelumnya bahkan udah ada di situ. Nah, itu teh mencontoh akhlak yang baik, itu sudah manakib. Tapi begitu melihat kita ke situ, ternyata dari mulai maghrib, sebelum maghrib saja ada qobliyahnya, ya ada sholat wajibnya, setelah sholat wajib ada doanya, ada khotamannya, begitu selesai khotaman ternyata ada sholat sunnahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Paling yang baru datang atau yang males atau yang sudah kecapean geuning manakib teh capek, nah eta sholat sunat. Nah, jadi kumaha tuh angkewe urang mah lamun geus ngadua nu ieu berarti eta geus beres. Naon eta cirina berarti geus parasmanan paling gitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu hakikat manakib. Di dalam manakib ini digali tentang hakikat dan makna-makna keagamaan. Mana keagamaan yang mana? Dengan apa bedanya manakib dengan kajian yang lain? Kan penuh nih kita ini dengan pengajian. Ini juga anggota pengajian semua. Saya bisa tahu berapa kali ibu-ibu pengajian dalam seminggu. Tinggal liwetina seragamna. Oh, iya. Senin koneng, Salasa kayas, Rebo hejo. Lumayan pan 7 majelis taklim, 7 pengajian. Teh berarti 7 serah. Lulieur sa, bapak-bapak, nah mayar kiridit. Salagam cenah geus. Kumaha jangan ngabedakeun seragam nu geus lunas jeung luncan. Dengekeun keur kepat, lamun keur kepat kadupak kiridit. Can lunas seragam. Apakah itu? Bisa jadi. Kiai ada banyak kajian, sumuhun bagus, semuanya bagus. Kita dididik oleh mursyid kita, tidak boleh menyalahkan ajaran orang, tapi kita harus tahu kemana arah manakib ini dan kajiannya di mana. Kan itu yang penting. Jelas? Tengah 10. Moga-moga yuk pangosan tong lebih ting pada ke batu jajar ngajajar batu. Pada ngajajar batu. Pada ada pengajian mah sedepartemen huaina ibu. Ajarkeun rek meuli panci si goreng meuli wadah kue. Ajarkeun bade ngupingkeun haji isep ngaji dongkap ka dieu meuli ajeh. Ya gunung di Cimahi dan di Ciberem ada belanga duduk termenung mendengar ustaz ngaji, mata merem mulut menganga. Ya rahimahumullah. Kemana arah kajian di dalam manakib berbeda dengan kajian-kajian yang lain, sehingga kita tahu titik pentingnya.
Tugas kita ini, tugas pokok kita ini adalah ibadah, titik. Yang lain tugas tambahan. Ajengan ibu jadi guru sumohon, tapi guru itu tugas tambahan. Ajengan akang mah jadi anggota dewan, saya cing TK dewan naon, dewan keamanan masjid. Oh dikira teh anggota DPR. Akang ge osok di DPR di mana? Eta di bawah pohon rindang. Tugas kita ini ibadah. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya, keret banget sopak awak lat rupana beda jeung makhluk nu sejen, disebut fi ahsani taqwim, hanya didesain untuk beribadah, titik. Persoalannya ibadah ini hukumnya apa? Wajib. Dari mana kita tahu itu? Dari perintah Allah. Sebab semua ayat-ayat tentang ibadah pasti dalam bentuk fi'il amar, al-amru fi'il asli lil wujub. Setiap bentuk fi'il amar pasti perintah, perintah pasti wajib. Nah, perintah ibadah ini ada dua. Ada ibadah zahir, ada perintah ibadah batin. Awas. Perintah ibadah zahir adalah perintah ibadah yang alat ibadahnya itu badan kita. Ibadahnya ibadah zahir disebut dengan nusuk. Bukan nusuk, bukan. Bapak-bapak sok nusuk. Punya alat penusuk, Pak. Itu alat penusuk bapak-bapak leuwih mati teu nimang engang, Bu. Awewe diseureut engang paling ngajenolna opat poe. Diseureut bapak-bapak 8 bulan ngajenol. Nusuk itu ibadah secara umum, tapi itu menggambarkan ibadah zahir, Pak. Mana cirinya ibadah zahir? Ibadah zahir itu terlihat, ada ukurannya, ada rakaatnya. Mun salat katingali cungkelik cung kedangna, mun puasa katingali leuleus jeung letoyna, lamun haji katingali ngagidigna, lamun tawaf jeung wukuf kurilingan anak kudu di ditu, bulan nage kudu bulan eta digantian terjadi. Eta ibadah zahir, disebutnya ibadah syar'i. Ukurannya sah dan tidak sah. Awas. Contohnya apa? Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu sering disebut ibadah syariat atau ibadah zahir. Alatnya badan, Ibu. Ajengan emak menang teu salat, menang asal geus teu boga awak. Halo? Ya gampang. Apa ibadah syariat mah ibadah salila awak aya kene, kasadaran aya kene, kajenting jelema ngagoler ngap-ngapan, wajib kene salat gitu. Ukuranna sah dan tidak sah. Ajengan apan jelema teh lain awak unggul, sumuhun. Jelema teh aya jeroanana. Awas jeroan teh lain usok diucutan ku bapak-bapak. Bapak-bapak resep kena jeroan teh jeroan ibu-ibu, mata kolesterol wae. Lain eta bapak jeroan teh. Jeroan teh eta mah bisa ngicep, mah bisa ngarengap, mah bisa leumpang. Naon sababna? Sabab aya nu di jero naon? Nyawa ngaranna. Intina kolbu, bahasa sapopoe hate, meskipun kolbu belum tentu hate, dah hate mah bisa disambal goreng gitu. Kolbu mah lain eta, kolbu mah eta disebutna hate, tapi lain hate nu eta. Sok ayeuna cung nu salakina boga selingkuhan. Henteu selingkuh, henteu dua lingkuh tuh, tilu lingkuh, aman. Ibu nyeri hate nu salaki, eta leungeun ka mana lumpatna mun nyeri hate? Kana dadana belah mana? Belah ke sebelah ki. Betul kata nenek. Berarti hate teh sabenerna mah tapi lamun dironsen ka dokter, cek dokter, bukan itu. Hati itu sebelah sini. Ya, itu mah hati yang bisa disambal goreng. Bahasa Arabnya bukan kolbu, tapi kidun itu. Makanya kolbu itu sudah benar itu. Makanya kenapa dikir itu harus ke situ. Nah, manusia itu kan punya kolbu, manusia punya ruhani. Apa bedanya ruhani dengan kolbu? Eta keneh ngan rohani mah pangjerokna, kolbu mah pantokna, kira-kira gitu. Jadi bapak mau bisa asup kana rohani, lamun tidak melalui pintunya. Pintunya apa? Kolbu. Ada ibadah yang kedua? Ada, karena manusia punya daleman, yaitu kolbu, yaitu ruhani. Berarti ada ibadah yang kedua? Ada,
disebutnya ibadah kolbu, disebutnya ibadah batin, disebutnya ibadah hakikat. Apa bedanya ibadah syariat dengan ibadah hakikat? Bedanya jauh. Kalau ibadah syariat mah terlihat, ada ukurannya, ada rokaatnya, terbatas dimensi ruang dan waktu, terbatas dimensi ruang. Orang haji harus di sana, wukuf harus di sana, tawaf harus di sana, sa'i harus di sana. Bisa diganti? Nggak bisa. Beureun cek ibu-ibu teh ajengan. Da bulan haji sekarang mah lagi penuh. Mak nanti mau hajian teh kalau ini udah pada pulang. Mak mau hajian ke sana biar lagi kosong. Bisa nggak? Makanya ibadah syariat mah jangan pernah ditambah jadi bid'ah, dikurangi jadi tidak sah. Ibadah hakikat atau ibadah batin ukurannya bukan sah dan tidak sah. Cirinya ibadahnya tidak ada rokaatnya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Contohnya ikhlas, sabar, syukur, dzikir, takwa, itu ibadah batin. Halo, cung ibu-ibu yang sudah merasa ikhlas, cung ibu-ibu yang merasa tertindas. Apa bedanya ikhlas dengan tertindas? Sama. Ini yang bahaya. Hari ibu teh ikhlas atau tertindas? Duka atau ajengan. Halo, itu ibadah batin ibu. Kenapa disebut ibadah batin? Kagak mengenal waktu, tidak ada hitungannya. Emang ketika ibu mau sabar karena suami selingkuhan, kalau nggak selingkuhan 2 lingkuh atulah. Pak Kiai, saya mau sabar. Kalau sabar berapa rakaat? Pak Kiai, saya mau ikhlas. Kalau ikhlas jam berapa ya? Pak Kiai, saya mau takwa. Kalau takwa bulan apa? Padahal itu ada perintahnya. Kalau ada perintahnya berarti wajib. Nah, perintah ibadah yang wajib itu yang tidak ada hitungannya, pasti itu ibadah batin. Nah, kata Imam Ghazali, ibadah batin ini alatnya apa? Alatnya bukan badan, tapi alatnya adalah ruh, yaitu kolbu. Kalau begitu, tubuh dengan kolbu kita kan tidak berpisah. Betul, kalau begitu ibadahnya juga jangan dipisahkan. Selagi tubuh kita belum berpisah dengan ruh. Nah, kata Imam Ghazali, para fuqaha ini, padahal beliau dulu juga seorang fuqaha. Para fuqaha ini termasuk saya, kata Imam Ghazali, dulu terlalu mengagung-agungkan ibadah syariat, seolah-olah ibadah itu hanya itu. Padahal itu hanya, kata Imam Ghazali, ini liur tak? Ibadah hanya itu. Padahal itu hanya nyakeun wae teu ngarti ge. Nu penting mah seurih heula we. Tapi nu seurih teh Bu, aya nu seurih di dieu, aya nu di dieu teh kieu unyem. Dan nu susah mah beda geuning kiai tina kiceupna oge. Ieu kan aya nu kiceup boga duit, aya nu henteu. Aya nu mikiran keneh Bang Emok, aya nu henteu. Oh. Mata kiai keur ceramah anu sajian mah hahaha seuri, manehna mah unyem. Orang lain sudah berhenti ketawa, dia baru ketawa sendirian. Lain dia apa? Dia mesti imah barakat aksara. Salah kita teh, ari maman habet seuri di dieu, kakara ngarti eta omongan Pak Isep. La ilaha illallah. Di paraban naon Pak telat-telat teuing. Ibu, ternyata kata Imam Ghazali, banyak orang yang menyepelekan ibadah batin sehingga ibadah dohirnya rusak. Ibu sholat dugikeun ka hideung parang, ternyata ria alias tidak ikhlas, sholatnya jadi sah menurut ilmunya, tapi di mata Allah tidak ada nilai apa-apa. Ibu ke haji, pulang haji tiap tahun karena jadi pembimbing atau dibayar oleh orang lain, tapi pulang dari haji tidak memiliki dampak apa-apa. Haji nate haji kusluna ngan ukur mungkus kuluna, alhamdulillah soleh di ditu dapan ka dieu edan deui. Kenapa ini terjadi? Karena mohon maaf, itu ibadah batinnya tidak diurus. Kiai, gimana supaya ibadah itu benar? Baik ibadah dohir maupun ibadah batin
maka tidak akan benar kalau tidak diurus oleh ilmunya. Apa ilmu yang mengurus ibadah? Ilmu fikih. Jadi kalau orang mau benar ibadah tapi fikihnya tidak dipelajari, tidak akan benar. Ibadahnya dilelepah, dipapantes. Mungkin ibu merasa begini, saya aneh ya dipikir-pikir, kenapa emang kok sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, padahal duhur itu habis capek. Oh, subuh itu habis istirahat, kenapa cuma 2 rakaat? Ah, isukan marek diganti, subuh rek 8 rakaat, jak kene. Halo, karena nggak ngaji fikih. Kalau begitu jangan harus ngaji fikih, harus. Kan tadi ibadah ada 2, betul. Satu ibadah zahir, berarti ada fikih yang mengurus ibadah zahir, betul. Itulah disebut dengan fikih amali namanya. Disebut fikih syar'i. Itulah ilmu fikih yang kita kenal selama ini, dan kita menganggap seolah-olah fikih itu hanya itu. Padahal itu hanya, balik deh. Halo, suami saya bukan hanya itunya, tapi itunya hanya. Pada seri tadi gitu. Pan ilmu jelas aku contoh, awas. Itu yang disebut dengan fikih amali. Dulu disebut bahkan itu fikhul asgor. Jadi dulu itu namanya hanya ada satu ilmu, namanya fikih. Yang mengurus ibadah zahir disebut fikhul asgor, atau fikih amali, atau fikih jasadi. Itu yang kita kenal sekarang ini. Dan seolah-olah fikih hanya itu, padahal itu hanya. Kalau begitu ada yang kedua, ada yang kedua. Apaan ada yang harus diikutin ibadahnya? Apa? Ibadah batin. Karena zahir dengan batin, badan dengan ruh. Kadang-kadang ketika ibadah tidak nempel, Pak. Ngareneng tapi ternyambung. Apa itu bahasa Jermannya? Kayak jalan kereta. Ya, berdampingan tapi tidak pernah. Itulah persis jasmani dengan ruhani ibu. Badannya ikut sholat, tapi ruhaninya enggak. Badannya sudah sholat, bahkan sudah tahiyat, hatinya masih tertinggal. Di mana? Tuh di pasar atas, bisa jadi. Kenapa? Karena mau beli tas tidak jadi, uangnya kurang 100.000. Asar sudah hampir habis, ibu sholat di sini. Begitu sholat, tak kolbu nama tinggalin kan di pasar atas itu. Sadar-sadar geus tahiyat. Nah, hanya sholat geus tahiyat deui. Apalah isukan enggak ya deui. Makanya ada ilmu fikih yang kedua, disebutnya fikhul akbar. Siapa yang menggagas itu? Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan fikih itu ada yang disebut fikhul akbar. Fikhul akbar itu apa? Fikih ilmu yang mengatur tata cara ibadah batin. Sebab kalau itu tidak diurus, bagaimana tata cara ibadahnya? Bisa jadi ibadah syariatnya juga rusak. Nah, fikhul akbar ini mempelajari 2. Satu, mempelajari bagaimana supaya manusia memiliki iman dan keyakinan yang disebut dengan tauhid. Bukan tauhid yang diluhur, bukan. Tauhid itu fikhul akbar. Kalau manusia tauhidnya tidak benar, ibadahnya juga tidak akan benar, karena dia tidak tahu siapa yang akan diibadahi. Dia tidak tahu persis siapa Allah. Satu, fikhul akbar. Kemudian fikhul akbar ini tidak cukup. Kenapa? Karena manusia percaya harus ada alat tempat untuk percaya. Manusia supaya beriman harus ada tempat di mana iman itu berada. Manusia harus takwa, di mana takwa itu berada. Manusia harus yakin, di mana yakin itu berada. Karena semua ada alatnya. Maka ada fikih yang kedua, fikih yang mengolah tentang alat untuk yakin, alat untuk percaya, alat untuk syukur, alat untuk merasakan nikmat. Apakah itu? Qalbu. Maka disebutlah
fikih, kolbu. Ilmunya apa? Tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu adalah belajar ilmu tata cara untuk mengelola ibadah kolbu, ibadah batin. Sebab ibadah dohir kadang-kadang tidak benar, kadang-kadang tidak bernilai kalau kolbu dan batinnya tidak benar. Hanya orang teh sudah alergi dengan tasawuf, sudah alergi dengan tauhid. Siapa yang membuat alergi dengan tasawuf dan tauhid? Penjajah. Karena penjajah sebelum menjajah umat Islam dari abad ke-13 ke sini, mereka mempelajari dulu ternyata Islam itu luar biasa. Keluar biasaan Islam itu karena ada 3 pondasi: iman, Islam, ihsan. Islam itulah melahirkan ilmu fikih syariat. Iman itulah melahirkan ilmu tauhid. Ihsan itulah melahirkan ilmu tasawuf. Penjajah melihat di mana letak kekuatan umat Islam. Akhirnya mereka tahu letak kekuatannya hanya ada 2, yaitu pada iman dan ihsannya. Jika iman dan ihsannya hancur, biarkan saja mereka ramai sholat, organisasinya di mana-mana, masjidnya hebat, tapi kalau imannya lemah, kalau kolbunya hancur, nggak ada nilainya, gusaun ka gusa ilail. Maka kata mereka, sebelum kita jajah, kita hancurkan dulu 2 ilmu ini. Pusat Islam ada di mana? Ada di Arab Saudi. Maka Inggris yang pertama terjun ke situ, bagaimana menghancurkan kerajaan Arab Saudi. Apanya? Iman sama ihsannya. Berarti tauhid dengan tasawufnya dihancurkan. Dimasukkanlah paham-paham orientalis. Ilmu tauhid diganti dengan ilmu kalam, yang di situ lebih banyak tasawufnya daripada tauhidnya. Akhirnya rusak. Cingkuring gak dinyanyian kebagian, tapi genka ayat jurusan akidah filsafat. Alhamdulillah filsafat kalau lebih gede tuh memang akidahnya tungtungna ngararaco mikir. Ilmu ihsan apa? Tasawuf. Karena tasawuf ini mengelola kolbu. Kalau orang kolbunya sudah kuat, dijajah geser. Mari kita hancurkan ilmu ini. Maka dimasukkanlah istilah-istilah yang busuk tentang tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari penjajah, tasawuf itu dari luar, tasawuf bukan dari Islam. Semuanya secara intensif. Bahkan ada satu peristiwa di mana di kerajaan Arab Saudi dikudeta, ulama-ulama yang tidak mendukung penjajah disikat habis, dan sumber-sumber asli daripada kitab Turos yang paling tua, Sahih asli, Bukhari Muslim asli, tafsir Ibnu Katsir yang asli, dibakar, dihancurkan. Ditulislah kitab-kitab yang baru yang mengandung ajaran tauhid dan tasawuf tidak ada. Pada saat itu sesepuh-sesepuh kita sekelas Syekh Ahmad Khotib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi itu mereka sedang di sana. Ulama-ulama ahli sufi mereka itu jadi mufti di Mekah. Terjadi gonjang-ganjing di sana. Maka kitab-kitab yang asli itu segera dibawa oleh mereka. Siapapun yang pulang ke sini membawa kitab-kitab yang asli yang tidak sempat dibakar oleh penjajah itu, dibawa ke tanah air kita. Alhamdulillah diselamatkan, Pak. Maka kalau ahli sejarah, misalnya ada mata kuliah ya di UIN itu, mata kuliah itu khusus mempelajari tentang teks-teks asli. Kalau mau melihat Sahih Bukhari Muslim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas yang masih original, tidak ada di sana, adanya di Indonesia. Kenapa? Karena di sana sudah dihancurkan. Siapakah alat yang dipakai? Organisasi Islam sendiri, Pak. Supaya terjaga organisasi Islam ini sudah dicuci otak, dimasukkan paham-paham yang merusak tauhid. Mohon maaf, dengan tasawufnya itulah yang menjadi sponsor. Meskipun sekarang sudah mulai tergeser lagi, karena mereka tidak bisa menghilangkan ahlu sunnah wal jamaah yang memegang akidah salafi yang di dalamnya pasti ada tasawuf yang muhakkikin. Itu sejarah. Siapakah di antara ulama itu? Di antara ulama itu muncullah apa yang disebut dengan Syekh Ahmad Khotib Ibnu Abdul Ghaffar. Siapakah Syekh Ahmad Khotib ini? Dia adalah orang yang memiliki 2 sanad dari ilmu tasawuf, yaitu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah.
Dulu Qadiriyah berjalan sendiri, Naksabandiyah berjalan sendiri. Di tangan beliau, wali yang luar biasa, digabungkan, lahirlah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Balik lagi, Pak Iset, naon beda nak fikih syariat dengan fikih hakikat, fikih sogir dengan fikul asgor dengan fikul akbar. Itu bedanya. Kalau fikhul asghar itulah mempelajari tentang bagaimana ibadah secara dohir itu sah. Pelajari, wajib dipelajari, karena kalau tidak dipelajari bahaya. Imam Malik sampai mengatakan asyariatu bila hakikatun atilatun. Kamu ibadah syariat tanpa mengetahui hakikatnya akan terasa hampa. Salat kan tepi kana sajadah, sedekah tepi kana qoropa, umroh ngan ukur tepi ka Baitullah, kurban hanya sekedar menyembelih hewan. Insya Allah hewannya disembelih, tapi sifat hewannya pararinah kanu kurbana. Sok engke tingali. Halo, umat Islam tepikeun ka jiga sapi awak we gede, dituntun ku budak angon ge, seserian samaru karek dibawa kamu pada harek dibawa ka jaga seserian Jadi kalau begitu, fikih akbar itu apa? Mempelajari tauhid dan alat untuk bertauhid. Tauhid itu akibat dari apa? Alat untuk bertauhid apa? Qalbu. Kalau begitu maka fikih qalbu ini jelas mempelajari tata cara ibadah qalbu. Ari qalbu teh hate teh aya tilu. Aya hate nu berpenyakit, aya hate anu gering, aya hate anu maot, aya hate anu salamet. Satu qalbun marin. Qalbun marid itu hati yang sakit. Maka ibu sok sakit hati karena ibu punya hati. Ibu sok sakit hati. Oh sok. Nah, boga hati. Itulah qalbu yang berpenyakit. Misal, kok sudah tua masih keneh setil karena urusan dunia. Kok makin kolot makin belikan. Penyakit B nanti. Belik, boson, belek, batuk, beser, ingetan aku. Kenapa ya kiai seperti itu? Padahal mak tukang tahajud, emak belum mempelajari fikih qalbunya. Apa emak osok sholat hungkul mak itu mah fikih jasad. Ai qalbuna teu diurus, sholatna dengan saukur cungkelik cungkedang. Tadi kiai menyebut kenapa dauknya itu tidak hadir ketika kita sholat, ketika kita puasa. Karena dauk itu urusan kolbu, husuk urusan kolbu. Kalau tidak tahu fikih kolbu, maka sampai kapanpun kita tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam beribadah. Di manakib ini, kali lagi, di manakib ini kita spesial memperdalam fikih kolbu. Ajengan dari fikih syariat, nah diajar teu diajar, tapi dipraktekkan. Halo, nggak diajar malah pak. Ini mah dipraktekkan. Sholat sunat dipraktekkan. Ibu dari subuh sampai ke waktu duha saja sarapan pagi 20 rakaat itu. Dari subuh ke waktu isyraq itu kalau ibu bisa itikaf di situ pahalanya sama dengan umroh. Maka kalau untuk bisa umroh secara syariat atau secara hakikat mah jangan kehilangan. Ini ya mah dipraktekkan itu. Ada sholat sunnah isyraq, ada sholat sunnah istiadah. Ini pagi-pagi. Jadi isuk-isuk teh lain bala-bala jeung gorengan jeung tempe tahu lain. Nu diajar manakib mah oh geuning aya ieu. Beres eta sholat istikharah. Nah, jangan istikharah teh isuk-isuk. Da ibu mah baheula istikharah teh penting. Hieu da ibu mah nyawa istikharah nanti kiai keur pilihan ka bogoh. Ning eta salaki meunang istikharohan teh belegu. Halo, deui ge beda kiceuna kiceu kecewa hungkul. Cenah salakina meunang istikharah. Iya, mah istikharah teh bukan itu saja fikih qalbunya. Kenapa istikharah harus siang? Karena istikharah itu untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Pilihan hidup itu lebih banyak siang daripada sare, penting. Nah, sare mah eueuh pilihan. Begitu isuk ibu-ibu bingung. Aduh, ieu selingkuhan heula, salaki heula, hajia. Halo, ieu arek ngaji heula atawa arek
tatangga heula ieu arisan. Pasti begitu. Kalau tidak istikharah siang hari, banyak langkah kita yang keliru. Maka istikharah nate dina manakiban mah pagi. Kenapa isti'adzah? Minta pertolongan. Kenapa salat duhanya 8 rakaat? Karena kita itu banyak kebutuhan dan ya beda kicep. Nah kicep butuh. Beres duha 8 rakaat. Nah, bet aya salat dari tapak deku tadi. Jag eta mah salatna ge gemporan sorangan abae. Nah, apa ayat alladzina yadzurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jelema nu qalbuna geus kakeunaan ku daud, manehna mah manteng ka Allah ku dzikir. Rek bari nangtung, salat keur nangtung. Bari dieu, mana dzikir keur dieu? Eta salatna. Beres eta ditutup ku salat sunat kafaratul baul. Naon kafaratul baul teh? Ngiparatan kana jorokna ibu bebersih. Nah, sabab kadang-kadang urang cecewok, kadang-kadang kotor keneh. Begitu wudu teu sah, wuduna teu sah, salatna teu sah, nah teh sieun. Punten ibu tong tarik teuing. Disimpulin bapak-bapak mah lamun kahampangan ngisangna gampang. Sabab juga pancuran ngan hiji lawangna. Jadi begitu cer kadinya ku tisu begitu ge dengan hiji. Palebah awewe mata keluar nage beda sorat nage karena sawer jadi itu dia. Palebah asup ke masjidnya kotor, pas ngisam caina saat dicokot ku naon paling ku tisu na tinggal 2 lamar ditapokeun kadinya aya tepo diasupkeun deui kana jinjingna. Wow, ari ibu kada hidup keringetan ku ibu dipakai lah nah kesang aing bau hangseur terus wudu terus salat sia eta wudu yang salatna ka mana dikiparatan gunawan. Makanya di dalam manakib diajarin salat sunnah kafaratul baul, kiparat untuk joroknya kita, bagaimana kita itu bersuci. Tuh 20 rakaat sarapan pagi so sieun-sieun sekalian mau kitu mah manakib deh hari ibu. Kenapa? Fikih kolbunya. Nah, kolbu ini kotor. Dengan apa Kiai membersihkan kolbu yang kotor? Inilah hadis yang penting, bekal dari manakib. Likulli sayin sokolah wa sokolatul kolbi azikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu tidak ada lagi kecuali zikir. Mungkin mah enak. Likulli sayin sokolah wa sokolatul kolbi arinso. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu adalah rinso. Pulang ke rumah nyokot rinso, diucek-ucek, diinum, paeh sia. Ngebersihan naon? Penyakit kolbu yang tadi itu mau ibadah, kakara mau geus kolot ku paeh sieun. Ari ibadah henteu ngauleng we. Bapak-bapak pagawean tabrakan jeung dosa, sadar bahwa itu dosa. Ingin diperbaiki tapi belum bisa. Ayeuna teh aduh hanya akalnya, tapi isu kucuprak deui karena kolbunya masih kotor. Sedangkan hidayah dari Allah, nikmat dari Allah, petunjuk dari Allah masuknya ke kolbu. Mau dengan apa kolbu mau dibersihkan kalau tidak belajar fikih kolbu? Jadi di tempat manakiban ini kita dididik untuk melaksanakan, bukan mengkaji. Bagaimana fikih syariat itu dilaksanakan? Sholat wajib, apalagi sholat sunnah. Tapi di sini khusus kita dididik untuk membersihkan kolbu kita. Dengan cara apa? Dengan cara dikir. Dikirnya apa? Banyak dikir teh, tapi yang paling tinggi adalah la ilaha. Bagaimana cara memfungsikannya Kiai? Itu yang harus kita minta dari guru kita. Nanti Pak Ustadz Kamal As-Siddiq akan membongkar dikir yang mana yang bisa seperti itu. Sampai ruhani kita itu terasa daudnya, sampai kolbu kita itu bersih, sampai nanti kita merasakan ikhlas, takwa, sabar. Itu chipnya itu di kolbu. Jadi ibu lamun hayang sabar, tapi ari chip kolbu nya teu dipelakeun heula, bohong. Maka ibu tidak bisa membedakan mana sabar, mana tertindas. Halo? Kenapa?
Karena chip itunya belum ditanamkan. Menanamkan chip la ilaha illallah sebagai alat untuk sabar, ikhlas, takwa dan tauhid, itulah disebut tal. Jadi di talqin teh lain arek pak dapaeh mah arek iki beda gicupna. Ibu bade maot iraha bapak heula mobil beda kiceut. Eta nu maot oge disebut husnul khotimah lamun pas nyawa nu keluar terakhir, nu keluarna teh la ilaha. Kumaha ajengan supaya kitu leres urang kupingkeun ti guru urang sadayana kumaha eta carana tapi ka kitu, kumaha carana ngoropeak kolbu urang tepikeun ka pikir kolbuna jalan engke teh antara jismani jeung rohani teh nyambung. Begitu nyambung maka kita akan merasakan apa yang disebut dengan kenikmatan dalam beragama. Selama ini agama merang-mering we kaditu kadi. Salat milu salat, dikir milu dikir. Ai hate mah ngahulang we, matak dikir subhanallah ge bari colak cileuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kusaha gancang teuing beneloh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar. Itukah dikir? Itukah mengagungkan asma yang agung? Di mana tempat itu kalau tidak ditempatkan di sana? Eta mahal nama nakib gitu. Jadi ulah ditanya, bapak reka mana? Reka manakib. Emang cangka panggil si kita di mana? Tidak begitu. Ayo kita hadiri terus. Mudah-mudahan minggu ke berapa ini? Ya mudah-mudahan nanti diistiqomahkan, diizinkan dengan izin Allah kita tetap di minggu ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.